dalam hati kita, seindah suasana ini. Hanya Tuhanlah yang paling tahu gejolak di dalam hati. Masih adakah benci
Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf seorang suami yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus menyuruh mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali dilakukan sejak Ptolemeus menjadi wali di negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea di kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya disuruh lalu dibungkus dengan mapit dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Gembala-gembala. Tidakkah itu ada gembala-gembala yang diberi badan menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam? Tiba-tiba mendengar seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku beritakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lapis dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepadanya." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukannya apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Orang-orang maju dari
dan bertanya-tanya di manakah dia apakah dari negeri yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, maka terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat, bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes mengambil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia disuruh mereka ke Bethlehem, katanya. Pergi dan pergilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan setelah sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja-raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Jika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan murni. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Mesir berangkat, nampaklah mereka Tuhan kepada Yesus dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka dikumpulkanlah diambilnya anak itu serta ibunya, lalu tinggallah di Mesir. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi dari Mesir kepada anakku. Injil Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18. Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Raja Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, Yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh hambanya kepada Yerusalem. Terdengar suara di raga dan menangis di anak-anaknya yang tidak mau dikubur sebab mereka tidak ada lagi. Injil Matius pasal 2 ayat 19. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampak anaknya Tuhan kepada Yesus dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yesus pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa
orang Nazaret. Tinggalkan surga yang mulia,
mengajar hati. Akulah orang yang suka membantu. Akulah guru pelindung. Akulah mata-mata yang terakhir di mana Tuhan berguna karena akulah doa. Rantainya yang bagus sekali dengan mata rantai yang berwarna-warni. Semoga yang kami gambarkan akan diterapkan dalam kehidupan. Dari mana kau datang? Dari sebelah timur, dari sebelah timur, apa yang kamu cari? Kami cari tanda-tandanya, kamu melihatnya. Kami lihat bintangnya, bintangnya yang berekor. Dalamnya di mana?
di mana malam hari ini malam yang sudah buat kami, di mana akan bersama keadaan dunia ini 2000 tahun yang lalu. Nah, malam ini dapat memperingatinya dengan baik. Dan kami bukan dalam ibadah yang cukup melakukan nama Tuhan di dalam kerajaan surga. Bapa di surga, kita ibadah kami ini telah memberi kepada Tuhan, kami menyerahkan supaya anak Tuhan telah memberi kepadamu untuk melakukan kerajaan Tuhan. Dalam usaha mereka, baik sebagai petani, pedagang, bila swasta, hamba Tuhan yang memberkati semuanya. Agar semuanya dapat melakukan baik apa yang mereka buat, pada Tuhan dan usaha mereka. Tidak akan sia-sia belaka, mereka bisa berakhir dengan baik. Yang akan terima, mereka dapat memberi kepada Tuhan sesuai dengan Tuhan. Sehingga Tuhan berkati bagi penyahara yang melakukan ini, agar dapat melakukan dengan baik. Gunanya untuk kerja Tuhan di seluruh permukaan bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kalau kami dalam menulis keberatan mengucap syukur dengan pada ini. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Bersyukur malam hari ini oleh karena dapat hadir di tengah-tengah Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tahun ini kita merayakan Natal yang ke-2021 tahun. Oleh karena tahun Masehi dihitung dari sejak Yesus Kristus lahir ke dalam dunia. Dan tahun ini merupakan tahun yang kedua kita merayakan Natal di suasana pandemi COVID-19. Dan tahun ini merupakan yang pertama kali saya hadir di tempat ini di GKI Kalvari Rungan. Lukas pasal yang pertama ayat 37, demikian firman Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada kalimat yang sederhana. Gereja Gereja Indonesia pada pengurus pusat memberikan satu tema untuk menjadi perenungan
seluruh warga GKI pada tahun ini dalam merayakan Natal bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan kalimat ini ditujukan kepada seorang perawat bernama Maria dan Elizabeth tentunya. Dan kalimat ini ditujukan kepada seorang bernama Maria. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Secara logika, secara manusiawi, memang ada sesuatu yang sangat tidak mungkin, mustahil sekali. Kenapa? Maria seorang perawat, belum menikah, tetapi malaikat Tuhan datang, yaitu malaikat Gabriel, menghampiri Maria dan berkata, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra. Dan ini benar-benar terjadi. Alkitab mencatatnya. Jadi dalam rangkaian perayaan Natal pada tahun ini akan dibagi dalam beberapa subtema. Anda sudah melihat jadwal yang diberikan oleh panitia. Mungkin ada beberapa subtema yang akan saya kaitkan dengan tema umum ini. Mulai dari besok ada ibadah, siangnya ada seminar ya. Nah, dalam seminar saya sudah ada mempersiapkan untuk membawa beberapa souvenir. Ada citra mata bagi yang beruntung. Nanti di acara seminar ada semacam tanya jawab gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang beruntung untuk menerima seminar besok kan hari Minggu. Besoknya untuk keluarga Kristen, perkalian perkawan, dan hari Minggunya untuk pemuda remaja. Jadi Bapak Ibu silakan siapkan diri bawa catatan ya. Siapa tahu ada pertanyaan bisa dijawab dalam kajiannya gitu ya. Dan hari ini menjadi pertanyaan kita ketika malaikat datang kepada Maria, tiada yang mustahil bagi Allah. Pertanyaan yang sama juga kepada kita. Apakah bagi kita berlaku atau tidak? Tidak ada yang mustahil bagi Allah dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu pernah berpikir, masalah saya sudah terlalu besar, persoalan saya terlalu berat, penyakit saya sudah stadium 4, misalnya dokter sudah memvonis tidak bisa sembuh, tinggal menunggu hari saja. Tapi masihkah kita berpikir bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk menyelesaikan persoalan hidup kita? Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk mengangkat penyakit dan kelemahan kita? Tentu jawabannya adalah ya. Kita bisa mengalami hal yang sama seperti Maria, tetapi dengan catatan seperti berikut ini. Yang pertama, apabila Allah berkenan. Jadi itu yang terjadi kepada Maria. Maria bukan orang terhormat, Maria bukan berasal dari keluarga konglomerat terpandang. Dia hanya seorang gadis desa, perawan desa yang bertunangan dengan pria tampan bernama Yusuf, gitu ya. Maria juga bukan berasal dari kalangan orang kaya yang banyak harta, atau dia bukan artis terkenal, gitu ya. Kalau sekarang kan kita mengidolakan artis-artis, kita mengikuti Instagramnya, kita mengikuti juga Facebook, Twitter, dan apa saja media sosialnya demi idola kita rela mengikuti, ya. Bahkan kalau artis itu datang ke kampung kita, pasti kita tunggu, ya. Tiketnya berapapun kita akan berusaha untuk membeli. Maria bukan siapa-siapa. Maria hanya seorang gadis desa yang sederhana saja. Tetapi karena Allah berkenan, maka Allah menyatakan peristiwa yang besar. Oleh sebab itu, mari Ibu Saudara sekalian, apabila kita ingin mengalami sesuatu yang mustahil bagi Allah terjadi dalam kehidupan kita, jadikanlah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau sekarang ini, Maria kan pernah bertanya kepada malaikat Gabriel, bagaimana mungkin saya bisa mengandung, saya ini perawan, saya baru bertunangan, belum menikah. Itu hal yang tabu kalau masa itu dulu ya. Itu sesuatu yang memalukan. Tetapi sekarang bagi anak muda, nah biasa bagi kita akan perkenas itu. Sekarang ini kalau kita dengar ada anak muda yang hamil di luar nikah, mungkin bagi kita itu biasa. Nah, pergaulan anak muda zaman sekarang begitu. Kalau kita ingin mengalami mujizat Tuhan, maka hiduplah berkenan di hadapan Tuhan seperti Maria. Karena dalam situasi-situasi sulit sekali untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Cenderung kita mencari jalan pintas, cenderung kita mencari sesuatu yang instan saja, tidak mau mengalami yang sulit. Ya. Dan ini yang terjadi ketika Maria mengalami suatu peristiwa dahsyat. Oleh karena Allah berkenan dan dia hidup berkenan di hadapan Tuhan, Maria tetap mengikuti apa kata Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita mengalami peristiwa yang dikatakan tiada yang mustahil bagi Allah dalam hidup kita. Yang kedua adalah apabila kita menyadari Allah punya maksud dan tujuan. Terhadap Maria,
dua tujuan. Yang pertama adalah untuk memberkati Maria sendiri. Maria dikatakan dalam ayat yang ke-30, karena Allah berkenan kepadanya, sehingga Maria dikatakan mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Bukankah sesuatu mujizat dan kehormatan terbesar? Saya bayangkan tidak ada wanita di dunia ini yang terhormat seperti Maria. Sampai-sampai saudara kita mengidolakan mengagungkan beliau, ya, lebih daripada Yesus sendiri. Itu ada masuk kelompok yang ortodoks. Maria itu bahkan diagungkan lebih daripada mereka memuliakan Yesus. Saking mereka menghormati dan menilai bahwa Maria sungguh wanita yang beruntung di seluruh dunia ini. Dia yang beruntung seperti Maria. Diperkenalkan Tuhan untuk menjadi diberkati dalam kehidupannya. Satu peristiwa besar yang terjadi bagi Maria. Dan hari ini, kalau kita ingin melakukan suatu peristiwa yang besar, mujizat Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus tahu dulu bahwa Tuhan sedang memakai kita untuk apa? Saya ada di tempat ini, kenapa? Ya. Kalau kita sudah paham betul, saya harus menjadi sesuatu hal yang berguna bagi Tuhan. Tuhan taruh saya di sini, Tuhan berikan saya karunia bermain musik untuk mulai pekerjaan Tuhan. Jangan pula kita bermain musik untuk hal-hal yang lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, melenceng daripada tujuan yang Tuhan inginkan. Dan kalau Tuhan tempatkan kita ada di kota A, di kota B, dan seterusnya, sekalipun mungkin kita merasa bahwa tempat saya tidak seharusnya di sini, tempat saya tidak seharusnya di kampung terpencil seperti ini, yang susah aspal, gitu ya. Maksudnya pun mungkin kalau motor yang bukan motor bannya seperti yang tadi, bisa nyampe ke sini dengan kondisi yang seperti tadi. Mungkin kita mengeluh dan rendah hati, gitu ya, rendah diri. Kenapa saya ada di tempat yang terpencil? Pastikan bahwa Tuhan punya tujuan dan Tuhan punya maksud untuk memberkati kita. Yang kedua, selain kita diberkati, Tuhan juga ingin supaya kita menjadi berkat. Itu yang saya katakan tadi. Ketika kita menerima berkat, tidak berpuas untuk melipatnya sendiri. Allah mau supaya kita berbagi berkat kepada orang lain. Seperti Maria. Ketika Maria menerima berkat dari Tuhan, Tuhan memakai Maria untuk menjadi seorang berkat. Melahirkan seorang putra, bukan bayi biasa, tetapi apa? Sang Juru Selamat. Dialah penebus umat manusia. Itu sesuatu yang luar biasa, memberkati semua orang di dunia ini yang mau percaya. Sebagaimana Yohanes 3:14 yang dibacakan tadi, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan hari ini Tuhan mau kita menjadi berkat bagi orang lain. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan itu ada batasnya. Selain dibatas oleh usia, dibatas oleh kondisi, situasi, dibatas oleh waktu. Karena saya katakan kesempatan tidak akan pernah terulang dua kali. Saya ulangi, kesempatan yang sama tidak akan pernah terulang dua kali. Maksudnya begini, ketika saya punya kesempatan Tuhan berikan untuk menolong seseorang yang sedang kesulitan, dan saya melewatkan kesempatan itu, maka itu tidak akan terulang dua kali. Kalaupun terulang, bukan kemenangan yang sama, dan bukan pada situasi yang sama, dan kita akan menyesal. Ya, itu saya katakan kesempatan tidak akan pernah terulang dua kali. Karena berarti pasal 9 berkata berbuat baiklah kepada setiap orang, ya, terutama kepada Tuhan kita seiman. Selagi masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik. Dan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari kita. Ketika nanti saatnya tiba, kita diangkat di awan-awan, dan kita ada di pesta perjamuan kayu dan domba. Ketika Tuhan bertanya apa pahala yang kita bawa di hadapan Tuhan. Mungkin kita ingin jari saja karena tidak pernah bawa apa-apa. Mungkin kita menyesal saja karena kita tidak bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Selama Tuhan berikan kesempatan kita tidak menggunakan dengan baik, jadilah berkat bagi banyak orang. Karena jujur saja, kalau kita mau merenungkan sejenak, selama berpuluh-puluh tahun kita berusaha bekerja, bersusah payah di dalam dunia ini, mungkin kita cari uang, mungkin kita cari kedudukan, mungkin juga kita cari kehormatan, nama baik, jabatan kita, susah payah kita mencarinya. Tetapi dalam sekejap itu akan sirna, itu akan lewat, itu tidak akan diingat orang.
Ketika saatnya kita menjadi tua renta, tidak digunakan lagi, tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan, mungkin kita akan dilupakan orang. Tapi bedanya kalau kita selama kita hidup, kita menjadi berkat bagi orang, maka setiap orang yang menerima berkat akan mengingat kita. Yakin, saya tidak akan pernah lupa mengingat setiap orang yang telah memberkati saya. Ketika di masa-masa sulit apalagi, gitu ya. Tetapi yang terpenting adalah manusia boleh melupakan, tetapi Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Segala perbuatan baik kita, berkat yang kita berikan kepada orang, bagi Allah tetap akan diingat. Dan itu sebabnya kalau kita menyadari akan dua hal ini, Allah mempunyai maksud dan tujuan supaya kita menjadi berkat dan menikmati berkat itu sendiri, maka sesuatu yang mustahil bagi kita akan terjadi. Jadi sebagai kesimpulan buat kita pada malam hari ini, yang ketiga sebelumnya adalah siap menjalani proses. Ini yang terpenting. Kalau kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, menyadari tujuan Allah dalam hidup kita, yang ketiga kita harus menjalani proses yang Tuhan inginkan. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, apakah itu pahit, manis, tawar, asinkah itu rasanya, hidup itu memang unik ya. Kadang kita diberikan kesempatan untuk hidup nyaman, menikmati segala sesuatu dengan mewah. Ada kalanya kita hidup menderita, susah, kesulitan. Semua diizinkan Tuhan, itu ada maksud dan tujuannya, adalah bagian dari proses. Secara manusiawi, Maria harus bergumul karena menerima fitnah. Bagaimana mungkin seorang Maria yang sedang bertunangan tiba-tiba hamil, itu pasti akan difitnah bahwa dia akan melakukan hubungan yang di luar nikah. Ya. Tentu pada masa itu berat sekali ancamannya. Kalau tidak dibawa ke luar kota, dirajam sampai mati, dipermalukan di depan umum. Tapi Maria siap menjadi proses. Sekalipun itu terjadi, Maria akan siap menjadi proses. Karena itu dikatakan bahwa rencana besar Allah terjadi kepada Maria karena Maria siap menjalani proses itu dengan setia sampai akhirnya Allah menyatakan maksudnya. Kalau hari ini ketika Tuhan berikan kita sedikit saja kesulitan, lalu kita respon kita mungkin menyalahkan Tuhan, respon kita mungkin kecewa, respon kita mungkin lari dan tanggung jawab, itu berarti kita tidak siap di proses. Dan jangan pernah berharap kita akan mengalami mujizat Tuhan. Jangan pernah berharap bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil itu terjadi dalam kehidupan kita, seperti yang terjadi kepada Maria. Dan Bapak Ibu saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus, kesimpulan buat kita pada malam hari ini, untuk mengalami kemustahilan atau mujizat dari Tuhan, yang pertama kali dikatakan apa? Kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Evaluasi diri kita selama ini dalam tahun 2021. Apakah saya melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan atau menyakiti hati Tuhan, atau mempermalukan Tuhan, atau mempermalukan gereja Tuhan? Kalau kita tidak hidup berkenan, mari hari ini kita selesaikan dengan Tuhan. Ini takut dengan Tuhan sebelum melangkah di tahun yang baru, di tahun 2022. Yang kedua, kita harus menyadari kita ada di sini bukan kebetulan, bukan karena tidak sengaja, tapi Tuhan telah rencanakan buat kita. Di Yeremia 29 ayat 11. Aku ini mengetahui rencana apa yang ada pada mengenai kamu. Bukan rencana untuk mengenai dari kegiatan. Hal ini depan untuk mengharapkan. Sekalipun kita berpikir kampung kami ini jauh di hulu. Tadi saya ngobrol dengan Pak Gembala, istri ternyata belum ada. Mungkin kita berpikir ini tidak mungkin komentar memasukkan istri ke sini, terlalu jauh. Bagi Allah tiada yang mustahil, ya. Amin. Mungkin kita berpikir sini ini terlalu jauh. Sekali lagi mengatakan bagi Allah tiada yang. Kita lihat saja 2-3 tahun ke depan. Ya. Kalau jemaat ini punya keinginan untuk maju dan ini yang saya katakan tadi, hidup berkenan di hadapan Tuhan, menyadari rencana Allah, kemudian setia. Ini yang paling penting adalah setia dalam menjalani proses. Itu semua yang kita inginkan, yang kita inginkan demi kemajuan generasi depan, itu akan terjadi. Saya tadi masuk di sini, wah saya bangga sekali ya, dengan tempat ini. Halaman depan luas, ini cukup besar. Teringatlah masa-masa kecil saya di kampung dulu, gitu ya. Karena kalau di kota ini aset sudah miliaran ini dengan kompleks sebutan ini. Ini potensi di mana generasi kita ke depan akan menjadi generasi yang memuliakan Tuhan, menjadi generasi yang hebat. Tergantung kita orang tua yang memulainya. Kalau kita mau mewarisi sesuatu yang baik kepada kita, mulailah dari diri kita sendiri. Jadi hidup berkenan di hadapan Tuhan,
sadari semua tujuan rencana Tuhan dalam hidup kita, setia menjadi proses. Niscaya maka kita akan mengalami yang namanya mujizat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Dan besok kita akan mendengarkan kembali pemahaman yang lain bahwa bagi Allah dia ada yang mustahil, tentu dengan tema yang berbeda. Dan malam hari ini seluruh umat Tuhan, terutama di Gereja Kristen Indonesia, kita sedang yang namanya masa sulit, masa krisis ini, kita bertumbuh bersama-sama. Dan puji Tuhan, sudah mulai kita bisa melewatinya ya. Kalau di Kabupaten Skarel ini kita ada bencana alam, banjir kemarin. Saya bersyukur bahwa itu tidak terdampak. Tapi jemaat kita yang ada di beberapa tempat, di Melawi, di Poso, di Cinta, itu luar biasa mereka mengalami dampak. Belum lagi kita mengalami bencana non alam COVID-19 yang sudah hampir kita lewati. Walaupun setelah ini kita mulai takutkan dengan jenis mutasi yang baru.